Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua masih diberi pertolongan oleh Allah, limpahan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti pengajian kitab Waraqat ini walaupun secara online. Semoga tidak mengurangi himmah, mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah pertemuan yang ke-8 dalam pengajian melalui online. Dalam kesempatan ini akan saya terangkan tentang masalah atau masalah yang dianggap umum. Itu apa saja. Tapi sebelumnya marilah kita mulai pengajian kitab Waraqat ini pada pertemuan ke-8 dengan membaca Fatihah bersama-sama yang pahalanya kita tujukan kepada ulama usholih, ya, khususon kepada pengarang kitab. Semoga kita diberi kemudahan dalam mengaji kitab Waraqat ini dan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa ulama'il amilin usul sultan al awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila jami' mu'allif al kutubi wa syarihiya wa musannifiya wa ila jami' man azazana ila al-muntaha usan ila hadratir rahim wa jihad usan ila hadratir ruhi Asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin al-Mahali wa Husain al-Syekh Hamad bin Muhammad ad-Dimyati khususan ila jami' man wa khususan ila hadrati man fadaha didara wa awana wa manaqam ra'yatan wa rasahum وأوزن لحضر جميع معزز وإدس المرحومين وأوزن لحضر جميع معزز عدد العلماء المرحومين غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ونور قبورهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal amu lan anapun utawi lafat yang umum iku fahuwa mongko utawi iku ma perkara amma kang umum apa ma kang nyumprambahi apa ma syai'aini ing rong perkara fasaidan hale sapendur min ghairi hasrin saking tanpa nyendek Jadi lafadz yang dikatakan umum itu adalah perkara yang nyumprambai, yang
Nyumprambai itu apa ya? Meliputi dua perkara atau lebih, itu namanya lafadz yang tanpa adanya hasor. Hasor itu meringkas. Min qaulihi saking ucapane wong, min qaulihi saking ucapane wong. Rupane ucapan amamtu Zaidan bil atoi wa amamtu jami'an nasi bil atoi. Amamtu meratani sapa ingsun. Amamtu meratani sapa ingsun Zaidan ing Zaid wa amran lan amr bil atoi kelawan paweweh. Saya memberikan kepada Zaid dan Amr. Zaid dan Amr, nah ini redaksinya berbeda ya. Kalau di sini amamtu Zaidan meratani sapa ingsun Zaidan ing Zaid bil atoi kelawan paweweh, pemberian. Jadi kalau insyaallah lahu suwab itu Zaidan wa Amron. Jadi saya memberikan kepada Zaid dan Amr seperti yang awal tadi, amamtu Zaidan wa Amron bil atoi, ditambahi Amron. Jadi saya memberikan kepada Zaid dan Amr, secara merata. Wa mamtu lan meratani sapa ingsun jami'an nasi ing sekabehane manusa bil atoi kelawan paweweh. Ai syamil tuhum tegese ngemotake sapa ingsun, memuat ya, ngemotake sapa ingsun ing jami'in nas ing nas bihi kelawan atau pemberian. Wafil amilan ing dalem perkara kang umum, wafil amilan iku ing dalem perkara kang umum sumulun utawi perkara kang ngemotake atau memuat, meliputi. Jadi dikatakan umum ketika bisa meliputi dua atau lebih sesuatu. Lebih dari dua itu sudah dikatakan am ya, lafadz yang am. Lawannya am apa? Khos, khusus ya. Kalau ma'rifat lawannya nakirah, kalau am lawannya khos ya, umum dan khusus. Contohnya ini ada yang kurang redaksi di situ ya. Nahwu ini kalau dicontohkan nahwu la rajula, yaitu sepadanya contoh la rajula, ora ana wong lanang iku maujud fidari ing dalem omah. Fidari ing dalem omah, la rajula ora ana wong lanang iku maujud fidari ing dalem omah. Wal umumu utawi keumuman iku min sifatin nutqi saking pira-pira sifate pengucap. Walaya juzulan ora wenang. Dawal umumi ngaku-ngaku umum fi ghairihi ing dalem liyane sifatun nutqi. Minal fi'li saking penggawean wamalan barang ya jeri kang lumaku apa majrahu ing lumakune fi'li. Dan tidak boleh orang itu menganggap umum selain pada sifat-sifat yang sudah diucapkan, sifat-sifat yang sudah diucapkan atau berlaku kepada secara umumnya,
dari perkara ya, pekerjaan dan sesuatu yang berada kepada yang samanya ya, minal fi'li ya. Kama kaya perkara fi jami'ihi ing dalem jama'i Kanjeng Nabi. Ya, ini dicontohkan seperti perkara yang pernah dilakukan Nabi, yaitu menjamak. Nabi menjamak sholat ya. Sholat muga-muga nambah rahmatatin Allahu sapa sinten Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam. Lan muga-muga nambah keselamatan ing atase Kanjeng Nabi. Nabi menjamak baina sholataini ing dalam antarane sholat loro fis safari ing dalam lelungan. Fis safari ing dalam lelungan. Nah, rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi Nabi pernah menjamak sholat pada saat beliau menjamak dua sholat, mengumpulkan dua sholat pada saat beliau bepergian. Fa'innahu mongko setuhune Fa'innahu mongko setuhune safar. Fa'innahu mongko setuhune safar iku layak ummu. Iku layak ummu ora nunjukake umume safar. Iku ya ummu ora nunjukake apa umume safar. Asyafaro ing safar lelungan atau wila ing kang dawa yang jauh wal qasira lan cendek ya. Bahwasanya safar di sini itu tidak menunjukkan makna yang umum ya, yang memuat baik yang memuat bepergian yang jauh maupun yang dekat, tidak. Fa'inna mustune safar iku innama fa'inna mustune safar iku innama fa'innahu mustune safar iku innama setune perkara yako ukang tumiba yako ukang tumiba apa ma fi wahidin ing dalam siji min huma saking salah sijine tawil wal qasir ya. Sesungguhnya safar yang di situ itu tidak menunjukkan umumnya safar, baik itu yang penting bepergian, baik itu jauh maupun dekat, tidak, tetapi safar yang di sini menunjukkan salah satunya. Jadi ini tidak termasuk lafaz yang dikategorikan umum ya. Jadi di sini ya, yang tawil yang diperbolehkan untuk kosong. Wa kama lan kaya perkara fi qadaihi ing dalam mutusine Kanjeng Nabi. Fi syuf'ati ing dalam akad syuf'ah, masalah syuf'ah. Ya. Nabi pernah memberi putusan ya, memutusi perkara tentang perihal syuf'ah. Syuf'ah itu yaitu suatu hak kepemilikan ya, tetapi secara dipaksa. Itu bisa dilihat dalam kitab fikih itu, dalam bab kitabul buyu itu ya, salah satu aja syuf'ah ya, kepemilikan tapi dengan dipaksa ya. Lil jari kedue tonggo. Rawahu riwayatake ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i anil Hasan sangking Hasan mursalan kang rupa hadis mursalan kang rupa hadis mursal fa inna mongko setuhune qadha iku laya ora nuduhake keumumane qadha iku laya ora nuduhake keumumane qadha kula jaren ing saben-saben tonggo. Bahasanya qadha putusan syuf'ah di sini tidak menunjukkan bahwasanya setiap tetangga itu boleh melakukan syuf'ah. Listimalil khususihi karena
mengkune kekhususan. Karena mengkune kekhususan. Sifat ketertentuan. Fidzalikal jari dalam mengkono-mengkono tonggo. Kalau pengen lebih jelas bisa dilihat di kitab fikih. Yang boleh melakukan akad syuf'ah itu tetangga yang bagaimana, ya. Apa setiap tetangga atau yang bagaimana, ya. Lebih jelasnya bisa dilihat di dalam kitab fikih. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di classroom, ya, atau bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Kurang lebih mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Walaupun minkum ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun minkum ila liqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.